Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk itu, kalian persiapkan diri kalian dengan baik untuk dapat mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Anak-anakku sekalian, ciri-ciri makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang membedakannya dengan benda mati. Makhluk hidup dapat bernafas, dapat bergerak, memerlukan nutrisi dan makanan, peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kemudian makhluk hidup mempunyai ciri mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, beradaptasi, tumbuh dan berkembang biak, memerlukan suhu tertentu, dan ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Baiklah anak-anak, kita akan pelajari satu persatu ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup mempunyai ciri bernafas. Apa pengertian bernafas itu? Coba kita praktekkan. Bernafas adalah, mudah saja. Bernafas adalah menghirup udara untuk mengikat oksigen dan menghembuskan udara untuk melepaskan karbon dioksida dan uap air. Anak-anak, untuk apa oksigen di dalam tubuh makhluk hidup? Kita ambil contoh manusia. Manusia adalah salah satu makhluk hidup selain tumbuhan dan hewan. Manusia memerlukan oksigen pada saat bernafas. Pada saat inspirasi atau memasukkan udara, oksigen dalam tubuh akan dipakai untuk pembakaran sari-sari makanan yang dinamakan dengan oksidasi makanan. Pada saat oksidasi makanan, proses tersebut menghasilkan energi. Energi dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat, akan dipakai oleh manusia untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya sebagai sumber energi, kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari bahwa oksigen dalam tubuh manusia dipergunakan untuk proses oksidasi makanan dan dihasilkan energi. Kemudian saat kita menghembuskan udara, yang dilepaskan adalah karbon dioksida atau CO2 dan uap air, yaitu air dalam bentuk uap. Kemudian akan kita lanjutkan ke ciri berikutnya, bergerak. Makhluk hidup mempunyai ciri bergerak, demikian juga dengan manusia dan hewan. Tumbuhan juga bergerak. Bagaimana gerak pada tumbuhan? Tentunya geraknya beda. Gerak pada tumbuhan disebut gerak pasif karena tidak dapat berpindah tempat. Gerakannya sulit diamati, dapat kita lihat dari contoh gerak mekarnya kuncup bunga. Gerak tumbuhnya tunas mengarah ke cahaya matahari atau sinar. Gerak tumbuhnya akar mengarah ke pusat gravitasi bumi atau tempat di mana tersedianya air. Itulah contoh-contoh gerak pada tumbuhan. Jadi beda dengan hewan dan manusia, tumbuhan gerakannya gerak pasif. Kalau hewan dan manusia mudah kita amati geraknya. Contoh misalnya, manusia berjalan, kucing melompat, dan sebagainya. Itulah contoh-contoh gerak pada makhluk hidup. Kemudian kita lanjutkan ke ciri berikutnya, memerlukan nutrisi atau makanan. Proses memerlukan nutrisi atau makanan ini
dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Contoh manusia, kita sendiri adalah salah satu makhluk hidup. Untuk apakah kita memerlukan nutrisi? Untuk apa kita perlu makanan? Kembali saya kaitkan dengan materi yang tadi kalian dengar. Bahwa pada saat memakan, makanan dalam tubuh kita akan dicerna dalam proses pencernaan. Kemudian sari-sari makanannya akan terjadi proses oksidasi makanan atau pembakaran sari-sari makanan. Disitulah nanti akan dihasilkan energi. Ya, betul. Tadi sudah kita bahas ya. Baik anak-anak, apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Yang pertama adalah untuk menghasilkan energi. Ya, energi akan digunakan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, selain menghasilkan energi, juga untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Tubuh kita setiap hari akan tumbuh menjadi lebih besar, akan mengalami perkembangan, dan itu memerlukan nutrisi makanan. Fungsi makanan berikutnya adalah membentuk sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Ciri berikutnya adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Tanaman putri malu mempunyai kepekaan terhadap rangsang. Misalnya daunnya akan mengatup apabila disentuh. Manusia mempunyai panca indera yang masing-masing indera peka terhadap rangsang masing-masing. Ciri berikutnya adalah adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan perubahan lingkungannya. Makhluk hidup harus mempunyai kemampuan beradaptasi agar bertahan hidup dan dapat melestarikan jenisnya agar tidak punah. Ciri berikutnya adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mempunyai kemampuan tumbuh dan berkembang. Contohnya, manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar, dari pendek menjadi tinggi, dan mengalami perkembangan. Misalnya, manusia mengalami fase-fase dalam hidupnya, mulai dari bayi, berkembang menjadi anak-anak, kemudian dari anak-anak menjadi remaja, menjadi dewasa, dan fase manula. Ciri berikutnya adalah berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup mempunyai kemampuan berkembang biak atau reproduksi, yaitu kemampuan untuk memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan. Ada dua cara perkembangbiakan yang sudah kalian pelajari di SD dulu. Ada perkembangbiakan secara kawin atau generatif dan perkembangan secara tidak kawin atau vegetatif. Ciri yang berikutnya adalah memerlukan suhu tertentu. Makhluk hidup juga memerlukan suhu tertentu agar dapat hidup dengan baik. Contohnya, ikan meskipun hidup di air, tetapi airnya harus memiliki suhu tertentu. Apabila ikan dimasukkan ke dalam air yang mendidih, maka tidak akan bertahan hidup. Ikan jadi mati. Demikian juga dengan manusia. Manusia dan hewan mempunyai kemampuan untuk hidup pada suhu tertentu. Manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi sehingga mampu hidup di kutub utara, kutub selatan dengan lingkungan yang bersalju. Demikian juga manusia dapat hidup di suhu yang panas seperti di gurun pasir. Demikian juga dengan tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuh-tumbuhan yang mampu hidup di tempat yang panas, yang namanya tumbuhan xerofit, contohnya kaktus, dengan membentuk daunnya menyerupai duri untuk mengurangi penguapan air. Demikian juga ada tumbuhan yang hidup di air.
beradaptasi dengan membentuk daunnya yang lebar untuk memperbesar penguapan air agar tidak tubuhnya kelebihan air dan membusuk. Anak-anak, sudah kita pelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Coba kalian sekarang ulang satu persatu. Makhluk hidup mempunyai ciri bernafas, bergerak, memerlukan nutrisi atau makanan. Kemudian makhluk hidup mempunyai kemampuan iritabilitas atau kepekaan terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa, dan memerlukan suhu tertentu. Untuk itu kalian tetap semangat ya untuk belajar lebih jauh lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baca, dan baca lagi. Kalian harus rajin membaca, kemudian membuat catatan yang baik, yang rapi, dibaca berulang-ulang, dan mana yang harus kalian hafalkan, dihafalkan. Tetap semangat untuk belajar. Sukses untuk kalian semua. Saya akhiri pertemuan kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang Pak Anang buat. Sukses untuk kalian semua.